Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ya, luar 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 biasa. 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 Allahu Allahu Allah Akbar. 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 Ya, kabarnya baik-baik ya, sehat semua ya. Iya, Papa. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam mencari ilmu dan diberi ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke? Monggo ketua kelas untuk disiapkan untuk berdoa. Silakan Mas Barok ketuanya. Iya, Pak. Monggo. Siap Ya. di depan duduk, siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Raditu Itu Raditu billahi 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 rob robban wa wabil 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 Islami islami islamitina dina wabim bi wa bi Muhammadin Muhammadin nabiyya nabiyya wa wa rasul Rasulah Rabbi Rabbi zidni zidni ilma ilma warzuqni 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 fahma Amin. amin. ya Robbal Alamin. ya, terima kasih atas banyak. Pak Guru, Pak Rohman akan mengabsen dulu ya. Mas Barok hadir, Hadir, Pak. Mbak Lina hadir, Adiro, Pak. Mbak Iftitah hadir. Kita nggak tahu, Pak. Lu nggak Ad- masuk ya? Tadi Masuk mah tapi izin, Pak. Izin Oh ya, dulu. ke terus Pak belakang. mandi, iya. belakang ya. Kebelet Terus Bu tipis. Munaili hadir. Bu Nelly Itu nggak hadir, Pak. nganter Bu Oh Iftita nganter. tadi Oh ke iya iya. belakang. Iya terima kasih. Alhamdulillah. Sebelum uh, memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan Mbak Lina untuk memimpin lagunya. Ya. Monggo. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Indonesia tanah tanah airku, airku, tanah tanah tumpah darahku. darahku. Di Di sanalah sanalah aku aku berdiri, berdiri, jadi jadi pandu pandu hidupku. hidupku. Indonesia Indonesia kebangsaanku, kebangsaanku, bangsa bangsa dan dan tanah tanah airku. airku. Marilah Mari kita kita berseru, berseru Indonesia Indonesia bersatu. bersatu. Hiduplah Tanahku, aku, hiduplah hiduplah negeriku, negeriku. bangsaku, Aku rakyatku rakyatku semuanya. semuanya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Hiduplah Indonesia Indonesia. Raya. Ya, terima kasih Selesai. atas lagunya. Eh, Pak Roman akan pertemuan kali ini Pak Roman akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya saya mau tanya kepada Mas Barok, apa itu arti iman? Mas Barok, Mas Barok, Iya, Pak. Mas Iman Barok. artinya percaya dan Alhamdulillah. meyakini. Ya, tepuk tangan. Hore, tepuk tangan. 100 untuk Mas Barok ya. Ya, terima kasih, Pak. Terus di sini saya akan sebelum belajar dimulai, Pak Guru akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini peserta didik memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, peserta didik menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian selanjutnya, peserta didik menyebutkan nama-nama kitab
beserta nabi penerimanya. Keempat, menganalisis isi pokok-pokok kitab Allah. Rukun iman ada berapa, anak-anak? Ada 6, Pak. 6. Ya, yang pertama, Yang pertama beriman beriman kepada 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 Allah. 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 Yang kedua, Yang Iman kedua beriman kepada beriman kepada kepada malaikat. 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 Ketiga, Yang Beriman ketiga kepada beriman beriman kepada kepada kitab kitab-kitab kitab-kitab Allah. Allah. Yang Allah. keempat, Yang Beriman Beriman kepada keempat kepada Rasul beriman Rasul kepada oh, yang Allah. kelima, Rasulullah. Beriman 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 kepada kepada hari kepada hari akhir. akhir. Sekarang pengertian. Tadi sudah Mas Borok sudah menjelaskan tentang pengertian iman secara bahasa, ya. Itu percaya, ya. Percaya. Kemudian secara istilah yaitu membenarkan dengan hati, ya, mengucapkan atau mengororkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Itu secara istilah, ya. Ya. Harus dipahami. Kemudian sekarang kedudukan dan masa berlaku kitab-kitab Allah. Kedudukan kitab-kitab Allah, ya, itu sama, yaitu sebagai pedoman hidup manusia, ya. Karena pada zaman dahulu itu belum mengerti akidah atau akidah, ya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab itu sebagai pedoman hidup manusia. Masa berlaku kitab Allah itu masa berlakunya berbeda-beda antara kitab yang satu dengan kitab yang lain. Dalam artian misalkan contoh kitab Taurat itu diturunkan oleh Nabi Musa. Artinya kitab itu untuk kaumnya Nabi Musa. Dan kitab contoh lagi kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Dawud. Artinya kitab itu ditujukan untuk kaumnya Nabi Dawud. Seperti itu, ya. Kemudian bagaimana kita cara beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu dengan cara ijmali dan tafsili. Maksud dengan ijmali itu ketika kita beriman pada kitab Zabur, Taurat dan Injil itu secara ijmali, artinya cukup mempercayainya saja tanpa mengetahui isinya, ya. Tapi kalau Al-Quran itu secara tafsili, di samping kita mempercayai kitab Al-Quran, itu kita wajib mengetahui isinya, ya, dan kandungannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad, ya kita harus percaya, mengetahui isinya, wajib mengetahui isinya, kandungannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu, ya. Sampai kan بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. sekarang Pak Guru akan membagikan kelompok menjadi 4 kelompok, ya. Yang pertama, kelompok pertama yang akan diketuai oleh Mas Barok tentang kitab Taurat. Kemudian kelompok kedua tentang kitab Zabur yang akan dipimpin oleh atau diketuai oleh Mbak Lina. Yang ketiga kitab Injil yang akan diketuai oleh Bu Naili. Yang keempat adalah kelompok 4 yaitu tentang kitab Al-Quran yang akan diketuai oleh Mbak Vita. Silakan dikerjakan atau dianalisis
waktu 10 menit. Kalau ada Iya, pertanyaan, Pak. silakan dikerjakan ya 10 menit ya. Ya, Pak. Ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah melalui Wassalamualaikum. malaikat Eh, Jibril. Berikut penjelasan tentang kitab Al-Quran. Yang pertama, struktur dan isi. Al-Quran terdiri dari 114 surat. Betul ya, Pak? iya betul sekali. Dan 6.236 ayat. Iya, benar. Terus surat-suratnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian karakteristiknya berbahasa Arab, Iya, terus apa ya, Pak? Mengandung makna yang mendalam iya, dan tidak ada kontradiksi atau kesalahan. Yang iya, terakhir, cabang ilmu Al-Quran terdiri dari tafsir, tajwid, qiraah, dan ulumul Quran. Demikian iya. dari kelompok 4, Pak. Terima Ya, terima kasih. kasih. Tepuk tangan, tangan. Ya, silakan kelompok yang lain untuk maju. Saya ya, Pak. Hmm. Ya, kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2, Jabur Ya, ya? tentang kitab Iya, Zabur, Pak. iya. Mm-mm. Silakan Ya, untuk disampaikan. teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 tentang kitab Zabur. Kitab Zabur adalah salah satu kitab suci agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Di bawah ini penjelasannya, Zabur itu nyanyian atau kidung. Terus merujuk pada kitab suci yang berisi nyanyian atau pujian doa. Ya, Zabur itu berisi 150 mazmur atau nyanyian. Pak Guru akan mengevaluasi biar eh, tahu ya. It- Yang pertama adalah iman. Iman itu adalah percaya. Percaya menurut istilah adalah yaitu membenarkan dengan hati, Tim memikir. mengikrarkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Kemudian kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan ke Nabi Musa. Kemudian kitab yang kedua, kitab Zabur itu diturunkan ke Nabi Dawud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil itu diturunkan ke Nabi Isa. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ingat ya? Itu Iya, Pak. kesimpulannya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kemudian cara beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah itu beriman secara tafsili dan ijmali. Kalau ijmali itu cukup mempercayainya saja, ya. Tidak harus mengetahui isi kandungannya dan mengamalkannya, yaitu khusus untuk kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi kalau Al-Quran itu secara tafsili, itu di samping kita mempercayai, kita harus wajib mengetahui isi kandungannya dan mengamalkannya setiap hari. Di sini nanti ada lembar kerja siswa, nanti tolong dikerjakan ya. Yang aku sudah bagikan, tolong dikerjakan. Iya, Pak. Alhamdulillah, pelajaran sudah selesai.
kita berdoa dulu. Silakan mimpin doa, Pak Ketua kelas. Siap, Pak. Marok, Pak. Ya, siap. Tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Wal al-asri. innal Min insana lafi rin usrin inna Inna amanu wa wa amilus amilus solihati wa Watawassaw tawasau bil haqqi wa tawasau watawassaw. bis sabr. Sebelum Amin. sebelum Pak Guru mengakhiri, ada lagu biar ingat ya tentang kitab-kitab Allah ya. Tirukan ya. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah Ya, Pak. untuk para nabi, disampaikan pada umatnya. Zabur ke Nabi Dawud, Taurat Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Al-Quran Al-Quran Nabi Muhammad. Muhammad. Ya, Quran. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan, Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.